Indonesia adalah mozaik yang memukau. Sebuah negara kepulauan yang membentang luas, dihiasi dengan ribuan pulau yang tersebar bagaikan permata di khatulistiwa. Ribuan pulau kecil yang tersebar di garis khatulistiwa ini menyimpan pesona dan kekayaan yang tak ternilai harganya. Masing-masing pulau memiliki karakteristik unik, membentuk lanskap yang beragam dan menakjubkan. Pulau-pulau ini, meski kecil dalam ukuran, memiliki peran yang sangat besar. Mereka adalah benteng ekologi yang penting, rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa, dan pusat kehidupan bagi berbagai spesies flora dan fauna. Mereka menopang kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya alam yang tersedia. Pulau-pulau ini menjadi sumber pangan utama, membentuk identitas budaya yang kaya, dan menyediakan ruang hidup turun-temurun bagi generasi ke generasi. Di sanalah terumbu karang yang berwarna-warni, hutan mangrove yang lebat, dan berbagai ekosistem unik lainnya tumbuh subur, menciptakan harmoni alam yang menakjubkan. Ekosistem ini melindungi daratan dari abrasi pantai yang mengancam dan meredam kekuatan badai yang dahsyat. Pulau kecil juga menopang sektor perikanan yang vital, menyediakan sumber mata pencaharian bagi jutaan nelayan, pariwisata yang berkelanjutan, dan penelitian ilmiah yang mendalam. Pulau-pulau ini menjadi laboratorium alam yang tak ternilai harganya bagi para ilmuwan. Namun, ekosistem yang kaya ini sangat rapuh. Bahkan sedikit gangguan saja dapat merusak keseimbangan kompleks yang telah terbentuk. Keseimbangan yang telah terbentuk selama ribuan tahun melalui proses alamiah yang panjang dan rumit. Aktivitas industri skala besar yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan permanen yang tak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, perlindungan pulau kecil adalah sebuah urgensi yang tak bisa ditunda. Ini bukan sekadar konservasi lingkungan semata, tapi soal keberlanjutan hidup sebuah bangsa maritim yang besar dan kaya akan budaya bahari. Memandang pulau kecil hanya sebagai sumber daya alam yang bisa diekstrak dan dimanfaatkan secara berlebihan adalah sebuah kekeliruan besar yang fatal. Nilai ekologis dan sosial yang terkandung di dalamnya jauh melampaui keuntungan ekonomi sesaat yang mungkin didapatkan dari eksploitasi. Menjaga keutuhan pulau-pulau kecil ini adalah investasi untuk masa depan Laut Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. Ini adalah komitmen kita bersama agar generasi mendatang tetap bisa menikmati keindahan dan kekayaan harta karun alam yang tersembunyi di garis khatulistiwa. Tugas yang berat dan penuh tantangan, tapi mutlak harus kita emban bersama dengan semangat gotong royong dan kepedulian. Pulau kecil adalah warisan berharga yang harus dijaga dan dilestarikan, bukan dieksploitasi secara demi keuntungan sesaat. Mari kita bersama. Islam. Negara dengan tegas melarang aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil. Sebuah keputusan yang mencerminkan komitmen untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Larangan ini bukan tanpa alasan, melainkan sebuah langkah strategis untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Keputusan ini didasari pemahaman mendalam akan kerentanan pulau-pulau kecil terhadap dampak lingkungan. Pulau-pulau ini memiliki ekosistem yang unik dan rapuh, sehingga memerlukan perlindungan ekstra. Aktivitas pertambangan terbukti sangat destruktif bagi lingkungan. Proses penggalian dan pengolahan bahan tambang dapat merusak habitat alami, mencemari air dan tanah, serta mengancam keanekaragaman hayati. Pertambangan juga bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Pengerukan sumber daya alam secara besar-besaran hanya akan memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, namun mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang. Pulau kecil memiliki daya dukung lingkungan yang terbatas. Sumber daya alamnya tidak sebanding dengan potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Limbah pertambangan dan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin untuk dipulihkan sepenuhnya. Biaya pemulihan lingkungan seringkali jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pertambangan. Air tawar tercemar oleh limbah beracun, tanah rusak dan kehilangan kesuburannya. Laut menjadi keruh dan tercemar. Ekosistem laut hancur hanya dalam waktu singkat akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali. Dampak sosialnya juga sangat besar dan seringkali diabaikan. Tatanan masyarakat lokal terganggu oleh kehadiran industri pertambangan. Konflik ruang dan perebutan lahan menjadi semakin sering terjadi. Kearifan lokal masyarakat adat tergerus oleh modernisasi dan kepentingan ekonomi. Negara hadir untuk melindungi segenap warganya,
melindungi hak masyarakat adat dan lokal dari potensi bencana sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan. Kebijakan ini adalah wujud nyata komitmen Indonesia pada pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Melarang tambang di pulau kecil adalah langkah nyata untuk melindungi lingkungan, memprioritaskan kelestarian ekosistem yang unik dan berharga, dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam. Pilihan kebijakan ini menempatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial jauh di atas keuntungan ekonomi sesaat yang hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Ini adalah kebijakan yang berpandangan jauh ke depan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Larangan tambang di pulau kecil punya dasar hukum kuat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jadi tonggak sejarah perlindungan wilayah pesisir dan pulau kecil. Undang-undang ini memprioritaskan konservasi, pendidikan, penelitian, dan pariwisata, bukan pertambangan. Pemerintah wajib menyusun zonasi untuk menentukan area yang boleh dimanfaatkan dan yang harus dilindungi. Pemerintah daerah diberi kewenangan, tapi tetap dalam koridor nasional. Setiap izin harus melalui pertimbangan ketat, tak bisa hanya demi ekonomi sesaat. Undang-undang ini jadi benteng pertama melawan eksploitasi merusak. Aturan ini dasar bagi penegak hukum dan masyarakat menuntut hak atas lingkungan sehat. Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat perlindungan pulau kecil. Putusan MK Nomor 35 PUU-X 2012 menegaskan negara wajib melindungi pulau kecil demi kemakmuran rakyat, kini dan nanti. Pulau kecil tak bisa dikelola seperti daratan utama, mereka unik dan rentan. Negara harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, bukan eksploitasi. Hak masyarakat lokal dan adat harus dilibatkan dan dilindungi. Putusan ini jadi rujukan hukum dan amunisi advokasi lingkungan. Perlindungan pulau kecil adalah amanat konstitusi, bukan sekadar kebijakan teknis. Setiap upaya melegalkan tambang di pulau kecil berhadapan dengan tembok konstitusi. Hukum tak hanya melarang, tapi juga mengatur pemanfaatan pulau kecil. Maksimal 70% lahan pulau kecil boleh dimanfaatkan untuk budidaya atau infrastruktur. Batas ini didasarkan pada daya dukung ekosistem. Lebih dari itu, pulau kehilangan fungsi alaminya. Jika lebih dari 70% dibangun, risiko kekeringan, banjir dan longsor meningkat. Aturan ini mendorong desain ramah lingkungan dan inovasi pembangunan. Pengawasan ketat diperlukan agar aturan tak jadi macan kertas. Pemerintah daerah wajib memastikan izin sesuai batas ini. Partisipasi publik penting untuk mengawasi pelanggaran. Masyarakat adalah mata dan telinga di lapangan. Natsi, minimal 30% pulau kecil wajib jadi kawasan lindung. Ini syarat mutlak. Area ini adalah jantung ekologi hutan lindung, sempadan pantai, mangrove, terumbu karang. Menjaga 30% ini berarti menjaga air bersih, tanah subur, dan ikan melimpah. Kawasan lindung juga untuk kepentingan umum, ruang hijau, akses nelayan, dan ruang publik. Ini mencegah pulau jadi milik segelintir orang dan memastikan keadilan ekologis. Kewajiban ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan harus melihatnya sebagai bagian dari komitmen, bukan beban. Menjaga 30% kawasan lindung adalah ujian nyata keberlanjutan. Aturan ada tapi di lapangan sering diabaikan. AMDAL, yang seharusnya jadi panduan ilmiah, sering hanya formalitas izin. Banyak kasus di Sulawesi dan Maluku Utara, tambang meninggalkan kerusakan parah. Komitmen pengelolaan limbah dan reklamasi sering tak ditepati. Air laut keruh, terumbu karang mati, nelayan kehilangan mata pencaharian. Sumber air tawar tercemar, masyarakat terancam kesehatannya. Konflik sosial pun muncul, pulau berubah dari surga jadi neraka ekologis. Kasus-kasus ini bukti bahaya pengawasan lemah dan hukum tumpul. Pelanggaran AMDAL adalah kejahatan terhadap lingkungan dan masa depan. Negara tak boleh kalah oleh perusak lingkungan. AMDAL adalah jantung kehati-hatian pembangunan, bukan sekadar dokumen. Prosesnya ilmiah dan partisipatif, memaksa kita berpikir sebelum bertindak. Kepatuhan perusahaan pada AMDAL adalah kewajiban, bukan pilihan. Perusahaan bertanggung jawab akan mengintegrasikan komitmen lingkungan di setiap tahap. Risiko mengabaikan AMDAL, kerusakan lingkungan tak pulih, hilangnya keanekaragaman hayati. Risiko sosial, kehilangan mata pencaharian, konflik, dan masalah kesehatan. Risiko hukum dan reputasi, sanksi berat, izin dicabut, reputasi hancur. Pelanggaran mudah terekspos di era keterbukaan informasi. Patuh pada aturan lingkungan adalah strategi bisnis cerdas dan berkelanjutan.
lingkungan terjaga, bisnis pun selamat. Semua kebijakan dan hukum yang dirancang, dari tingkat nasional hingga daerah, bermuara pada satu pertanyaan mendasar. Sebuah pertanyaan yang menentukan arah perjalanan kita. Masa depan seperti apa yang kita inginkan untuk Laut Indonesia? Laut yang lestari, makmur, dan aman untuk generasi mendatang. Melarang aktivitas tambang yang merusak dan mengatur pengelolaan pulau-pulau kecil secara bijaksana adalah pilihan sadar untuk keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ini adalah komitmen untuk masa depan. Melindungi setiap pulau kecil yang bertebaran di seluruh Nusantara adalah investasi strategis untuk ketahanan pangan, memastikan sumber daya laut yang berkelanjutan bagi generasi kini dan nanti. Pengembangan pariwisata bahari yang bertanggung jawab, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal dan perlindungan dari bencana alam, dengan menjaga ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai benteng alami. Tekanan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan akan selalu ada. Godaan untuk keuntungan jangka pendek seringkali sulit dihindari. Tapi peran kita semua, sebagai warga negara, sebagai bagian dari masyarakat, sangat penting dalam menjaga keseimbangan. Pemerintah harus tegas menegakkan hukum dan regulasi yang ada, memastikan bahwa setiap aktivitas di laut dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sementara masyarakat sipil berperan sebagai pengawas yang kritis, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan tindakan. Menjaga setiap pulau kecil yang menghiasi perairan kita adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita luhur Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia yang disegani dan dihormati. Kesehatan laut yang terjaga dengan baik dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang meningkat adalah ukuran kekuatan maritim sejati, bukan hanya dari segi militer, tetapi juga dari segi keberlanjutan dan kemakmuran. Setiap pulau kecil yang berhasil kita selamatkan dari kerusakan dan kehancuran adalah benang emas yang memperkuat tenunan masa depan Indonesia, sebuah warisan berharga untuk anak cucu kita. Laut yang sehat dan bersih, kehidupan laut yang terjaga dan lestari, kebanggaan bangsa akan warisan maritim yang kaya, tetap lestari dan abadi. Ini adalah catatan perjalanan kita bersama, sebuah dedikasi tulus untuk Indonesia yang lebih baik.